Baik, kita awali dulu dengan satu analogi. Penelitian seumpama suatu menara. Ya, sekali lagi penelitian itu seumpama satu menara. Ya, perkuliahan kita akan berlangsung sepanjang bulan ini, bulan Februari, eh, dalam 5 kali pertemuan. Mari kita menyimak. Semua materi yang saya sajikan ini bertolak dari buku yang kami tulis pada tahun 2016 yang lalu. Atau 2015 ya, 2015. Baik, saya mau bicara begini. Penelitian itu berurusan dengan semua hal yang dikomunikasikan. Apa saja mesti based on research. Apa saja yang kita bicarakan, dialogkan, presentasikan, bahkan doakan. Kita berdoa based on research. Ya, kita juga mengajar based on research. Menulis apa saja based on research. Pidato, khotbah, semua based on research. Tidak ada aktivitas mulut, tidak ada aktivitas pembelajaran, pengajaran, pemberitaan, pengkomunikasian tanpa research. Riset itu mendahului segala sesuatu. Dengan bahasa kasarnya demikian, don't talk, jangan bicara tanpa penelitian. Jangan khotbah tanpa penelitian. Jangan berdialog tanpa penelitian. Jangan mempresentasikan apapun tanpa penelitian. Dan jangan berdoa kalau tanpa penelitian. Mungkin kita berpikir, wah bagaimana mungkin? Ya, karena kalau kita berdoa, misalnya berdoa untuk suku-suku terabaikan. Berdoa untuk orang yang kita doakan. Harus jelas, harus ada penelitian. Misalnya pokok doanya harus betul-betul benar-benar sesuai dengan permintaan, sesuai dengan keadaan, itu pun research. Simple, minimal survei. Mengajar pun apalagi mesti based on research data, data-data penelitian. Menulis pun harus berdasarkan riset. Pidato, apalagi khotbah, pemberitaan firman Allah mesti berdasarkan penelitian. Kita boleh kesimpulkan, jangan ngomong tanpa penelitian. Jangan menulis tanpa penelitian. Bahkan menulis surat cinta pun perlu penelitian. Kita mau melayangkan surat cinta kepada dia, perlu penelitian dulu. Apakah waktunya sesuai, bahasa yang seperti ini, bahasa yang bahasa kanonang, atau bahasa pinabetengan, atau bahasa apa. Itu pun kita perlu penelitian dulu awal. Tidak sembarangan menulis, biarpun surat cinta. Oke, jadi kita mengambil kesimpulan awal, tidak ada sesuatu yang patut kita bicarakan tanpa penelitian. Ya, oke. Lebih lanjut. Lebih lanjut ya. Lebih lanjut itu pasti bicara soal responsible and accountable. Bertanggung jawab dan pertanggungjawaban. Ini dua kata, dua pengertian yang berbeda. Ya, dua pengertian yang berbeda. Bahwa dalam bahasa Inggris responsible itu namanya bertanggung jawab. Not enough, jangan berhenti di responsible. Kita mesti melangkah lebih jauh pada accountable, pertanggungan jawab. Nah, gini. Semua pemberitaan yang bertanggung jawab atau responsible preaching, teaching, writing, one more time. Semua pemberitaan yang bertanggung jawab hanya mungkin melalui penelitian. Tanpa penelitian tidak bertanggung jawab. Khotbah yang tidak melewati proses penelitian adalah khotbah tidak bertanggung jawab. Doa pun kita sembarang berdoa. Meleset. Saya waktu yang lalu berdoa untuk Ibu Dirjen, saya salah berdoa. Saya berdoa untuk 3 anaknya. Ternyata hanya 2 anak. Kan malu juga tuh. Hanya 2 anak. Saya berdoa untuk 3 anak Ibu Dirjen. Kan salah sekali itu. Ya, tetapi ya tidak menyangkut penerimaan atau apa, tapi di telinga orang yang diajak berdoa terganggu. Sekali lagi,
Hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang olehnya kita alpah dari penelitian. One more time. Hampir tidak ada sisi kehidupan kita manusia yang mengalpakan penelitian. Penelitian itu suatu keharusan. Bukan hanya dalam hal studi atau pendidikan, skripsi, disertasi, tesis. Jadi pedagang pun perlu penelitian. Misalnya kita mau buka warung atau rumah makan di satu tempat, perlu ada penelitian yang dikenal dengan analisis SWOT. Ya, bukan SEWOT. Analisis itu pun mengenai penelitian. Nah, yang kedua, semua pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan, accountable, ya, news, accountable message, accountable thesis, accountable preaching, teaching, sermon, semuanya melalui upaya penelitian. Tetapi tambah lagi, penelitiannya apa? Penelitian dengan tingkat reliabilitas tinggi dan tingkat validitas tinggi. Kalau hanya responsibel itu, ya itu langkah awal. Tapi kita mesti ke arah accountability yang dapat dipertanggungjawabkan. Mampu dipertanggungjawabkan dalam sidang tesis. Mampu dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi. Itu namanya accountable. Accountability. Maka itu teman-teman yang akan wisuda pada akhir tahun ini, pada akhir bulan, loh, langsung hari mengerutkan kening. Pada akhir tahun, ya akhir bulan, mempertanggungjawabkan penelitian pada media atau sidang tesis, skripsi, disertasi, itu namanya accountable thesis. Itu namanya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke ya. Jadi accountable and responsible itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. You want to be a responsible person? You want to be a responsible student? You want to be a responsible professor? You want to be a responsible lecturer? Kita mesti meneliti. Bahkan dalam konteks secara non-formal, dalam family, dalam masyarakat, dalam gereja, tidak mungkin tidak ada penelitian. Ya, semuanya itu yang saya katakan secara sarkastis. Don't talk. Don't talk. Even don't talk anymore if you have no research data. Nah, don't talk anything if you have no research data. Kalau tanpa data riset, jangan bicara. Tutup mulut. Ya, kenapa? Pasti tidak bertanggung jawab dan pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lebih lanjut. Kalau tanya, Pak, apa sih inti kampus? Inti sekolah? The core business of any school, core business of any campus, yaitu apa? Penelitian. Kenapa? Pak, bukan pengajaran ya? Ya, tidak mungkin dosen mengajar tanpa penelitian. Segala sesuatu penelitian. Ini saya baru renungkan tadi sekitar 20 menit yang lalu dan saya mengambil keputusan. Inti kampus itu penelitian, bukan pengajaran. Karena tanpa penelitian orang tidak mungkin mengajar. Dosen mengajar hasil penelitiannya. Ya, meneliti kalau dosen teologi biblical studies, tafsir PL, tafsir PB, ya pasti dia meneliti teks-teks asli, membuat tafsiran-tafsiran, perbandingan tafsiran, kedekatan tafsiran, kesesuaian tafsiran, itu semua penelitian. So, no class, no teaching without searching. No teaching without riset. Tidak mungkin. Maka itu kalau saya ini, apa sih inti kampus? Ya riset. Apa sih inti hamba Tuhan? Penelitian. Wah, ini kemudian suka mengganggu saya orang hamba-hamba Tuhan. Apa sih inti tugas utama hamba Tuhan? Meneliti. Bukan khotbah. Tugas utama hamba Tuhan meneliti. Karena dia meneliti, maka dia khotbah. Kalau dia tidak meneliti, bagaimana mungkin dia khotbah? Itulah argumentasi saya. Ya, tidak mungkin ada khotbah tanpa penelitian. Maka satu keseharusan, kesemestian, satu keniscayaan.
Inti kampus itu adalah penelitian. Karena itu, teman-teman, mungkin kalau ditanya, Pak Stefri, berapa mata kuliah Bapak ambil penelitian? Mungkin belasan, itu pun masih bodoh. Saya sudah ambil mata kuliah penelitian lebih daripada 15 kali itu. Apa sudah pandai, sudah terampil? Belum. Kenapa? Karena metode itu berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan. Ya, karena itu saya sampaikan teman-teman yang pernah kuliah dulu S1 tahun 80-an, ya, kemudian sekarang mau lanjut S2, S3 tanpa mengerti keadaan, tanpa mengerti metodologi masa kini, kita pasti berbenturan. Oke, lebih lanjut ini. Kalau ditanya, kalau kita kembali ya, inti kampus adalah penelitian, dan penelitian itu adalah esensial. Ya, bukan sial, esensial. Pasti kamu belum tahu sial itu. Beda, esensial. Mari kita baca Esra pasal 7 ayat 10. Satu ya. Esra 7 ayat 10. Esra telah bertekad. Nah, untuk meneliti Taurat Tuhan. Itu mendahului segala sesuatu. Penelitian itu mendahului segala sesuatu. Karena itu, sekali lagi, jangan menulis, jangan bicara, jangan bermimpi tanpa meneliti. Dari teks ini secara harfiah saja, penelitian itu ditempatkan pada bagian awal. So that's why saya menyebut no research, no campus. One more time. No research, no campus. No research, no class. No research, no teaching. No research, no preaching. No, no, no. Ono I. Gitu ya. Oke. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Baru dan melakukannya. Dalam teks asli melakukan itu dalam kaitan mengalaminya. Kemudian mengajarkannya. Mengajarkan ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan ini sinonim dengan Taurat Tuhan. Tapi itu merupakan hasil kajian Taurat Tuhan. Hasil kajian Taurat Tuhan diungkapkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan. Prinsip-prinsip, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan orang Israel. Jadi mengajar itu mengajar hasil penelitian. Meneliti dulu baru mengajar. Karena itu dosen yang tidak memiliki jiwa penelitian pasti dosa. Bukan dosen. Tidak mungkin ada kemajuan dosen yang tidak meneliti. Dosen yang tidak meneliti tidak akan ada kemajuan. Ya, ini perlu disimak baik-baik. Ya, perlu disimak dan kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita memiliki gairah meneliti. Selanjutnya, Paulus juga dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persetujuan dengan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata yang pertama di sana yang saya tandai warna kuning, yang kukehendaki, my desire is, my hasrat, itu dorongan besar Paulus itu, yaitu mengenal dia. Ini merupakan satu kata yang penting. Ya, kata inti ginoskomai. Mengenal dia itu ada aspek research. Tentu Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita membaca Alkitab untuk mengetahui, mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang tertulis. Dan kita mengadakan penelitian untuk mengenal Allah dalam pencerahan, dalam penerangan Roh Kudus. So, kita lagi mengambil kesimpulan. Tidak ada pengertian tanpa penelitian. Sekali lagi, tidak ada pengertian yang dapat dipertanggungjawabkan dan penelitian yang bertanggung jawab, penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa penelitian. Jadikanlah penelitian adalah kehidupan kita. Jadi penelitian itu bukan nanti kalau mau tulis skripsi, tesis, disertasi. Tapi setiap detil hidup kita adalah penelitian.
Ya, apalagi kita hamba Tuhan. Saya mau menegaskan, apalagi seorang hamba Tuhan. Berbicara tentang kebenaran yang absolut, maka kita absolut meneliti. Sekali lagi, kalau kita ini hamba Tuhan, ini tugas pemberitaan firman Tuhan adalah tugas utama kita, maka berbarengan atau mengawali tugas utama kita, yaitu tugas meneliti. Karena hanya dengan meneliti kita mengerti. Hanya dengan meneliti kita mengalami. Hanya dengan meneliti kita dapat menyampaikan berita kepada umat. Kalau ditanya, apa sih inti gereja? Apa sih tugas utama gereja? Inti tugas hamba Tuhan? Ya, tugasnya meneliti. Apa inti gereja? Bagi saya, inti gereja itu adalah meneliti. Meneliti Taurat Tuhan. Meneliti jemaat apakah subur atau sakit, sehat atau sakit. Meneliti khotbah, meneliti keadaan tantangan zaman, meneliti semua apa saja yang di internal gereja maupun di eksternal gereja. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang pendeta jemaat. Kata penelitian adalah kata kunci tugas hidup seorang pendeta jemaat. Yang pertama dan berakar mendasar adalah meneliti firman Tuhan. Lalu meneliti pandangan-pandangan teologi yang beredar, yang bisa memengaruhi jemaat. Meneliti spirit zaman. Meneliti pemikiran-pemikiran yang dapat mengaruhi, mengganggu jemaat yang kita gembalakan. So, kata inti dalam gereja yaitu penelitian. Dan tugas utama seorang hamba Tuhan adalah meneliti. Meneliti kebenaran untuk memperoleh pengertian. Meneliti Alkitab untuk mengetahui maksud Tuhan. Lanjut. Sekarang kita perhatikan bagian akhir. Unsur-unsur penelitian yang bisa digambarkan dengan satu menara. Kita membangun satu menara. Karena itu tadi kan responsible research pasti berlanjut pada accountable research. Penelitian yang bertanggung jawab pasti berlanjut pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan, dibangun di atas satu dasar. Mesti dasar teologis. Ya, sebagai mahasiswa dan dosen teologi, tentu tidak bisa dinafikan. Segala sesuatu dasarnya teologis. Dasarnya teologis. Berkenaan dengan apa kehendak Tuhan bagi saya untuk meneliti. Apa yang menyebabkan saya harus meneliti? Apa dasar teologisnya? Demikianlah, sekali lagi. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang buat saya? Apa yang Tuhan amanatkan? Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan kehendaki? Untuk saya meneliti. Dasarnya apa? Dasar teologis. Baru kemudian kita dalam konteks bermasyarakat, kita juga membangun penelitian berdasarkan dasar filosofis. Dalam konteks hidup bermasyarakat, dalam konteks hidup bergereja, dalam konteks hidup berbangsa, bernegara, ya kita tidak bisa lompat. Kita mesti melewati proses, mesti membangun penelitian based on filosofi. Ya, dari selanjutnya kita tidak bisa juga menafikan untuk membangun satu turunan dari filosofi itu adalah logika, penalaran. Itu karena itu begini. Kita kalau menulis skripsi, tesis, disertasi, atau paper yang kita pertanggungjawabkan di hadapan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita kan bukan sekedar membuat laporan tulisan. Ada ilmunya. Mesti punya dasar, dalam konteks sebagai dosen dan mahasiswa teologi, ya dasarnya teologis. Kemudian dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, sebagai
sebagai manusia dalam tengah-tengah konteks macammu, ya kita perlu dasar filosofis dan juga mengkerucut pada dunia penelitian dalam dunia pendidikan ada penalaran yang sifatnya universal. Ya, penalaran yang sifatnya universal. Yang semua orang, aku orang Ambon, orang Papua, orang Afrika pasti memiliki kesamaan dalam hal penalaran. Ya, itu namanya berbicara kewajaran, berpikir yang wajar. Orang Papua, orang Aceh, orang Malaysia, orang eh, Arab, Amerika memiliki kewajaran yang sama. Itu namanya penalaran. Di atas penalaran perlu ada pendekatan. Ya, ada pendekatan, tidak sembarang meneliti. What's approach you are using? Ya, apa pendekatan yang kau gunakan untuk meneliti? Bukan sembarang meneliti. Dan juga pendekatan ini dilanjutkan dengan apa? Metode. Apa metode? Baru apa hasil? Ini setidaknya satu kerangka menara penelitian. Meneliti itu mesti kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa teologi, mesti berpikir segala sesuatu itu bertolak dari dasar. Dan ini dari theological foundation, kemudian philosophical foundation, kemudian logical foundation, approach baru methods, baru metode bisa mendapatkan hasil. Oke, ini dulu merupakan welcome drink untuk perkuliahan awal kita pada hari ini.